menghimbau kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk juga memperhatikan dan memprioritaskan kepada sekolah-sekolah yang memang butuh sentuhan infrastruktur. Nah, kita ketahui bahwa SMP 44 dengan kondisi yang memprihatinkan di saat banjir, di saat hujan dan kemudian banjir, itu menambah kekumuhan sekolah tersebut. Jadi diharapkan Disdik bisa langsung melihat ke lokasi kebutuhannya mendesak apa, sehingga perlu diprioritaskan. Mudah-mudahan lewat anggaran ABT Disdik bisa memprioritaskan untuk sekolah-sekolah seperti SMP 44. Ya, dalam kondisi pandemi seperti sekarang saya rasa ada prioritas-prioritas kebutuhan sekolah ya. Mudah-mudahan bisa ada adjustment terkait dengan anggaran bagi sekolah-sekolah yang memang di masa pandemi membutuhkan infrastruktur pendukung untuk proses PJJ, sehingga mungkin benar belum menjadi prioritas untuk saat ini, tapi ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin lebih mendesak, itu yang insya Allah nanti benar akan dipakai pada saat mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, sehingga anak-anak juga bisa langsung melakukan proses tatap muka belajar offline, sehingga benar ini bisa dimanfaatkan. Untuk saat sekarang mungkin memang sebaiknya tetap dirawat meskipun benar tidak dipergunakan pada saat ini, tapi itu nanti akan digunakan pada saat pandeminya sudah selesai. Artinya bukan berarti sekolah itu nggak butuh mebel, tapi untuk saat sekarang memang ada prioritas lain untuk pendukung belajar dengan PJJ. Kita akan dalami yang pertama, karena kan pasti sekolah sejenis seperti SMP 44 itu tidak hanya di Bekasi Utara, tapi mungkin di wilayah lain di Kota Bekasi juga ada, apalagi dengan cuaca yang tidak menguntungkan ya, hujan yang disertai dengan banjir. Saya yakin ini juga akan berdampak secara menyeluruh pada sekolah-sekolah yang memang di samping ada di kepadatan penduduk, mungkin juga infrastruktur tidak mendukung, dan juga sekolah-sekolah yang mungkin terbengkelai karena belum selesai renovasi misalnya, ini juga harus kita cek lagi. Jadi terkait dengan SMP Negeri 44 yang ada di daerah Bekasi Utara, itu kan sekolah yang baru berdiri sekitar 5 tahun lah. Dia udah merupakan kelas 9 ya. Nah, untuk terkait dengan kumuh, kita Dinas Pendidikan telah menginstruksikan agar kepala sekolah sebagai seorang manajer, sekarang kepala sekolah seorang manajer untuk mengelola sekolahan yang dipimpinnya. Maka kami Dinas Pendidikan menginstruksikan kepada kepala sekolah agar segera melakukan tindak lanjut terkait dengan hal-hal misalnya kebersihan, karena bicara kumuh kan nanti ke kebersihan, karena di sekolah juga ada penjaga, jadi tinggal kepala sekolah menginstruksi penjaga agar segera yang kumuh itu dibersihkan, nanti menjadi sekolah yang sehat sesuai dengan ketentuan kita pemerintah. Nah, terkait hal-hal misalnya kebutuhan yang dibutuhkan, bisa kepala sekolah mengajukan ke Dinas Pendidikan agar kebutuhan-kebutuhan untuk menjadikan sekolah yang sehat itu bisa terrealisasi dan aman. Karena kan dengan kondisi sehat itu akan mempengaruhi kepada sumber belajar. Sumber belajar itu ada TU, ada kepala sekolah, ada guru, ada penjaga sekolah, ada security. Itu sumber belajarnya jadi nyaman ketika lihat sekolahnya sehat. Terkait untuk banjir, emang di SMP 44 itu kan sekolah sama jalan tinggi jalan. Itu makanya kami nanti di Dinas Pendidikan melalui Kepala Seksi Kelembagaan bidang SMP untuk bisa mengukur ketinggian jalan dengan ketinggian halaman. Karena kalau kita tidak menganalisa atau mengkaji atau mengukur, nanti kita tidak akan bisa menghitung RAB. Makanya kemungkinan secepatnya kami dari Dinas Pendidikan akan meluncur ke sekolah tersebut untuk menghitung ketinggian halaman sekolah tersebut. Nanti setelah ada hitungannya baru kita buatkan RAB, baru kita akan usulkan melalui pemerintah Kota Bekasi. Biasanya kalau Dinas Pendidikan itu bekerja sama dengan
Disperkimtan, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan. Nah, adapun nanti di sana realisasinya menunggu anggaran, tapi karena kondisi banjir ini tidak bisa ditunda, mungkin kita bisa alihkan melalui dana BOS atau dana BOSDA. Tapi itu pun harus dibuatkan RAKS-nya, rencana anggaran kegiatan sekolahnya. Nah, jadi kalau menurut saya sebenarnya yang lebih bagus bagaimana membuat solusi terkait banjir. Karena barang apapun masuk ke dalam ruangan tersebut, kalau udah kena air banjir kan akan jadi persoalan. Makanya hal pertama prioritas yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan nanti melalui kepala sekolah itu untuk membuat RAB dan mengukur ketinggian daripada halaman sekolah dengan jalan yang ada di SMP 44.